kita, Majelis Pendidikan Katolik ini, yang di dalamnya adalah kumpulan para pengurus-pengurus yayasan yang menaungi pendidikan Katolik di Kabupaten Sika dalam kaitan dengan kesiapan untuk mengikuti pelaksanaan kurikulum yang baru dengan pendekatan pembelajaran di planning yang baru ini. Maka kita merasa perlu bagaimana caranya supaya sekolah-sekolah Katolik yang ada di Kabupaten Sika ini bisa mengikuti, bisa menyesuaikan dan bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, kegiatan ini kita pandang perlu karena untuk memastikan semua kepala-kepala sekolah atau bahkan wakil kepala kurikulum, bahkan semua guru yang ada di dalam sekolah itu bisa mengikuti dengan baik itu agak susah. Kalau kita menunggu harus mengikuti program-program yang disiapkan oleh pemerintah mungkin agak susah, sehingga kita dengan upaya ini kita bekerja, lalu kita maksimal dengan dukungan dari pihak keusutan, akhirnya kita berusaha untuk mendatangkan para narasumber yang tidak lain juga mereka adalah narasumber nasional yang khusus mempersiapkan penerapan di planning ini secara baik di tahun-tahun mendatang. Tujuan dari kegiatan ini sesungguhnya untuk memberikan bekal kepada para peserta lokal karya untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman. Jadi terkait dengan seperti apa tadi planning itu dan bagaimana terapannya di sekolah. Inilah yang menjadi fokus kegiatan kita, dengan kita berterima kasih kepada Bapak Uskup yang sudah membantu kita sepenuhnya. Bahkan kedua narasumber yang luar biasa ini kita harus titipkan di Lembu Biskup, karena memang inilah bagian dari komitmen bersama dan dukungan yang kuat dari Keusupan terhadap organisasi Majelis Pendidikan Katolik yang di dalamnya adalah kumpulan para yayasan yang mengelola pendidikan Katolik. Narasumber ini adalah narasumber nasional yang memang kita berhasil dari kegiatan MNPK beberapa waktu lalu di Labuan Bajo, dan dari kegiatan itu Pak Ketua memastikan untuk mendatangkan para narasumber ini, dan kebetulan dari komunikasi kita dengan para narasumber, mereka juga punya waktu liburan kemarin, ada waktu jeda 1 minggu untuk mereka, sehingga mereka memastikan bahwa mereka siap untuk mendampingi Keusupan Maumere dalam hal ini guru-guru yang ada di wilayah Keusupan Maumere bisa dibagikan pengetahuan, pemahaman tentang Kalau untuk dukungan kerjasama, kita setelah kegiatan ini dari organisasi ini kita mendapatkan dukungan terutama dari pihak keuskupan. Yang pertama dalam kaitan dengan penyediaan fasilitas, misalnya safety untuk seorang guru besar itu standarnya tinggi, mulai dari biaya akomodasi perjalanannya sampai dengan dia punya semacam terima kasih untuk dia itu sudah lumayan, tetapi dengan komunikasi yang dibangun antara pihak keuskupan dengan para narasumber ini, akhirnya beliau berdua memastikan diri untuk hadir dan berkesempatan untuk hadir di sini. Nah, sumber dana yang kita pakai untuk sementara ini hanya berasal dari sumbangan dan partisipasi dari para peserta lokal karya. Tindak lanjut kegiatan nanti setelah ini, nanti teman-teman yang terlibat dalam kegiatan ini kan ada dalam satu komunitas dalam grup ya khusus lokal karya ini, akan selanjutnya akan tetap berkomunikasi, bersinergi langsung dengan kedua narasumber ini, sehingga ke depan nanti berbagai kegiatan ataupun kesulitan apapun nanti akan disampaikan dalam forum diskusi di grup itu, sehingga ketika ada persoalan atau hal-hal yang perlu diselesaikan, kita bisa menyediakan ruang lagi untuk kita diskusi lebih lanjut. Kita berharap supaya para peserta mengikuti kegiatan ini dengan memaksimalkan waktu yang ada 2 hari ini untuk bisa secara baik dan mencermati apa yang disampaikan, sehingga tujuan daripada kegiatan ini yaitu memberi bekal untuk pengetahuan seperti apa di planning dan terapannya di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kita melihat ini sebagai kesempatan untuk mempertajam bagaimana kita menghayati dan melaksanakan pembelajaran di sekolah yang sudah kita buat selama ini, ya. Bukan baru sama sekali, tapi tinggal beberapa hal yang perlu kita melihat kembali dan mempertajam tadi, ya. Soal
bagaimana kita mengemas pembelajaran yang menyenangkan lain sebagainya. Lalu seperti kata-kata profesor tadi ya, tidak ada yang gagal, yang ada adalah bahwa kesempatan terus belajar, ruang diberi lebih lebar, dan situasi pembelajaran menyenangkan lain sebagainya. Jadi tinggal mempertajam hal-hal yang sudah kita buat selama ini, dan memang itu ujian. Menurut saya ini sangat penting ya. Tetapi kalau kita merujuk dari dasar pendidikan dalam label katolisitas sekolah Katolik, maka sebenarnya sudah ada di sana. Tinggal dikemas dengan lebih baik sehingga kesadaran ini menjadi gerakan bersama untuk memulai sesuatu yang dipertegas lagi seperti ini. Saya katakan bukan baru sama sekali, tapi mempertegas sesuatu yang sudah ada, dan mereview kembali hal-hal positif yang mungkin dalam perkembangan seperti dilupakan. Seperti itu kita ingin mempertajam revitalisasi semangat seperti itu. Pasti ada tindak lanjut ya, tindak lanjut. Misalnya kita nanti akan ada sosialisasi seperti itu ke semua guru dan lain sebagainya tentang materi-materi yang baik seperti itu, supaya ini menjadi gerakan bersama, tidak sebatas dan akhir di sini di rumah karya. Kita sangat terbuka bergandengan tangan bekerja sama dengan para pihak untuk kemajuan pendidikan di Niansika ini. Terkait kegiatan di planning hari ini, pertama saya harus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada majelis pendidikan Katolik Suman Omid. JPK ini memang baru tahun ini mereka dilantik, tetapi mereka sudah bisa melaksanakan kegiatan besar 2 kegiatan. Kemarin terkait Katolik bersama semua operator Katolik sekolah Katolik Kemusliman, dan hari ini dengan e-learning. Dan ini memang sangat bermanfaat untuk bagaimana bisa menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan. Kalau ini kan dari kebijakan dari Kementerian kan berarti secara nasional, berarti dari dinas wajib. Dinas pun antara wajib, namun kesempatan